Selamat malam Sobat Instor, berjumpa lagi dengan saya M. Budi Santosa, Wakil Pemimpin Redaksi Digital IDX Channel di program Top 5 IDX Channel. Mengulas berita-berita terpopuler yang tersaji di IDX Channel. Pasar modal Indonesia kembali diramaikan berita-berita hangat. Saham emas yang baru 3 hari melantai langsung terkoreksi ARB 15% setelah euforia IPO yang meledak. Di saat bersamaan, portofolio 7 saham milik Edwin Suryajaya, termasuk SRTG, ADRO, dan MDKA menunjukkan kinerja yang beragam. Ada yang melonjak spektakuler, ada pula yang jatuh cukup dalam. Tak kalah panas, saham-saham milik Prayogo Pangestu seperti PTRO dan BRPT kembali cetak rekor pekan ini, memicu sentimen positif pasar. Di bidang kebijakan, pemerintah tengah mengkaji pengubahan status Kementerian BUMN menjadi Badan untuk Optimalisasi Tata Kelola. Sementara itu, Maybank menaikkan proyeksi ISG menjadi 8.800 pada akhir 2026 dengan dukungan kebijakan pro pertumbuhan, stimulus fiskal besar, dan pemangkasan suku bunga. Saham-saham sektor perbankan, makanan, dan semen diprediksi akan menjadi penopang utama kinerja pasar ke depan. Kami sudah merangkum berita-berita terpopuler tersebut untuk Anda, Sobat Investor. Berikut Top 5 IDX Channel hari ini. Berita pertama, baru hari ketiga listing, saham emas malah ARB 15%. Euforia debut saham PT Merdeka Gold Resources Tbk atau emas di Bursa Efek Indonesia cepat mereda. Pada hari ketiga perdagangan, Kamis 25 September 2025, saham ini terjun hingga auto rejection bawah atau ARB 5% ke level Rp3.100 per saham. Dengan nilai transaksi mencapai Rp768,1 miliar dan volume perdagangan 231 juta saham. Antrean jual di kolom as mencapai 548.000 lot di harga ARB. Padahal pada debut perdanaannya Selasa 23 September 2025, emas sempat melesat hingga auto rejection atas alias arah 25% dan naik tipis 1,11% di hari kedua setelah menyentuh arah. Antusiasme IPO juga besar dengan 406.231 investor berpartisipasi dan kelebihan permintaan hingga 4,62 kali di total penawaran. Kapitalisasi pasar emas saat debut tercatat 46,59 triliun rupiah. Meski emas masih mencatat rugi bersih 9,21 juta dolar per 31 Maret 2025, prospek jangka panjang tak menjanjikan seiring cadangan emas 7 juta ons dan proyek tambang Pani yang ditargetkan menjadi salah satu terbesar di Asia Pasifik. Dana hasil IPO akan digunakan untuk setoran modal, pinjaman karena usaha, dan pelunasan utang kepada pemegang saham pengendali. Berita kedua, 7 saham milik Edwin Suryajaya di Bursa Efek, cek kinerja harganya. Edwin Suryajaya, pendiri Saratoga Investama Sedaya Tbk atau SRTG bersama Sandiaga Uno, tercatat memiliki saham di sejumlah emiten besar, baik secara langsung maupun tidak langsung. Melalui Saratoga, Edwin memiliki portofolio investasi di berbagai sektor dengan total aset kelolaan mencapai 3 miliar dolar Amerika dan valuasi portofolio terbuka 21 miliar dolar per tahun 2024. 7 saham tersebut antara lain ada SRTG, ADRO, MDKA, MBMA, MPMX, AGII, dan NRCA. Per 31 Agustus 2025, Edwin menguasai 4,86 miliar saham SRTG atau 35,87%. Menguasai juga 1,05 miliar saham ADRO setara 3,57%. Serta menguasai 4,76 miliar saham MDKA atau 19,47% melalui Saratoga. Edwin juga tercatat sebagai penerima manfaat akhir atas MBMA, MPMX, AGI, dan NRCA. Kinerja saham-saham ini bervariasi. SRTG naik 28,57% dalam 6 bulan terakhir. ADRO melonjak 30,04% year to date.
Sedangkan MDKA melonjak 73,23% dalam 6 bulan terakhir. NRCA mencatat kenaikan spektakuler 192,72% dalam 6 bulan terakhir. Sedangkan AGII justru turun 43,11% year to date. Berita ketiga, kejar rekor ala saham Prayogo, BRPT dan PTRO meroket. Saham-saham milik emiten Prayogo Pangestu kembali mencetak rekor. Pada Rabu 24 September 2025, saham PT Petrosia Tbk atau PTRO melonjak 7,29% ke Rp6.625 per unit setelah sempat menyentuh all time high Rp6.700 per saham. Dalam sepekan, PTRO terbang 48,11% dan dalam sebulan melesat 64,20%. Meski sudah mendapat peringatan Unusual Market Activity atau UMA dari BI. Komisaris PTRO Erwin Ciputra dan Direktur Kartika Hendrawan memborong saham perseroan pada 22 dan 23 September 2025 dengan total nilai lebih dari Rp6,5 miliar. Langkah ini memperkuat sentimen positif pasar terhadap saham PTRO. Setali tiga uang, saham PT Barito Pasif Tbk atau BRPT naik 5,34% ke Rp3.550 per unit dan sempat menyentuh all time high Rp3.620 per unit. Dalam sepekan, BRPT melesat 43,15% dan naik 57,3% dalam sebulan. Meski demikian, saham-saham Prayogo lainnya seperti CDIA, Cuan, TPIA, dan Brand terimbas aksi ambil untung dan melemah tipis. Berita keempat, pemerintah buka kemungkinan ubah status Kementerian BUMN menjadi badan. Pemerintah tengah membahas kemungkinan mengubah status Kementerian BUMN menjadi badan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut rencana ini sedang dibahas dalam revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN bersama dengan DPR. Prasetyo menjelaskan pengelolaan BUMN saat ini sudah terbagi antara Kementerian BUMN sebagai regulator dan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara yang lebih banyak menjalankan fungsi operasional. Terkait nama baru lembaga tersebut yang akan dibentuk, Prasetyo meminta publik menunggu hasil pembahasan lebih lanjut di DPR. Berita 5, IHSG diproyeksi tembus 8.800 di akhir 2026, imbas kebijakan pemerintah yang pro pertumbuhan. Maybank Investment Banking Group menaikkan proyeksi IHSG menjadi 8.800 pada akhir 2026 dari sebelumnya 8.000. Proyeksi ini didasarkan pada asumsi pertumbuhan laba per saham atau EPS sebesar 9,5% dengan valuasi price to earning ratio atau PE 11,42 kali. Untuk jangka pendek, target IHSG akhir 2025 juga direvisi naik menjadi 8.000 dari 7.300, mencerminkan pandangan yang lebih optimis terhadap pasar modal Indonesia. Analis Maybank Sekuritas Jeffrey Sandberg menilai kebijakan pemerintah yang beralih dari orientasi pro stabilitas ke pro pertumbuhan menjadi faktor utama penguatan proyeksi tersebut. Stimulus fiskal melalui injeksi saldo anggaran lebih atau SAL sebesar Rp200 triliun ke bank-bank himbara dan pemangkasan suku bunga acuan Bank Indonesia sebesar total 150 basis poin ke level 4,75% diyakini menciptakan ruang tambahan bagi penguatan pasar saham ke depan. Program belanja pemerintah seperti makan bergizi gratis atau MBG dan pembangunan 3 juta rumah per tahun juga dianggap memperkuat asumsi pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,3 hingga 5,5%. Maybank menyoroti 11 sektor unggulan yang berpotensi mendapat manfaat dari kebijakan pemerintah ini. Di sektor perbankan, saham PT Bank Rakyat Indonesia atau BBRI
PT Bank Syariah Indonesia atau BRIS dan PT Bank Jago atau Arto diperkirakan diuntungkan oleh likuiditas yang lebih longgar dan biaya pendanaan yang lebih rendah. Selain itu, sektor industri makanan seperti PT Java Confed atau CPFA dan PT Carun Pekpan atau CPIN, serta industri semen seperti PT Semen Indonesia atau SMGR dan PT Indosemen Tunggal Prakarsa atau INTP juga dipandang akan menerima dorongan positif dari program pembangunan rumah skala besar dari pemerintah. Demikian Top 5 Edik Channel edisi kali ini. Saya N. Budi Santosa, pamit undur diri. Harap diingat bahwa segala keputusan pembelian maupun penjualan saham sebenarnya berada di tangan Anda, Sobat Investor. Pantau terus berita ekonomi, bisnis, dan pasar modal hanya di Edik Channel TV, edikchannel.com, dan media sosial Edik Channel. Sampai jumpa.